Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar lagi di semester 2 kelas 8 pada materi PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum kita melanjutkan kepada materi, marilah kita awali kegiatan kita ini dengan membacakan doa, yaitu dengan membaca suratul Fatihah. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan saat ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan dalam keadaan baik-baik saja. Dan pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pertama di semester 2 kelas 8 pada materi PPKN. Walaupun dengan kondisi dan situasi yang berbeda karena masih dalam kondisi pandemi, pada saat ini kita melakukan kegiatan belajar mengajarnya melalui daring atau secara online. Mudah-mudahan tidak mengurangi motivasi kalian untuk terus belajar dan belajar lagi. Nah, di semester 2 kelas 8 ini, bab pertama dari PPKN adalah Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Nah, adapun pokok bahasan yang hari ini akan kita bahas satu saja dulu, yaitu tentang kondisi bangsa Indonesia pada masa sebelum tahun 1908. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada materi ini, yang pertama, para peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peserta didik mampu memaparkan kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Nah, untuk selanjutnya, Ibu harapkan kalian persiapkan alat tulisnya, disimak baik-baik video selanjutnya karena kita akan langsung kepada materi bagaimana kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Silahkan disimak. Materi pertama PPKN kelas 8 di semester 2 yaitu bab 4 Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Bisa kalian lihat di sini ada gedung sekolah di Jawa sebagai simbol kebangkitan bangsa Indonesia. Karena sebelumnya bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Eropa dan tidak menyadari betapa penjajahan itu sudah menciptakan penderitaan, kemiskinan, dan lain-lain. Nah, suatu bangsa tidak akan berubah manakala bangsa tersebut tidak mau mengubah dirinya sendiri. Kesadaran bangsa Indonesia untuk bangkit tumbuh seiring lahirnya generasi muda terdidik dan peduli terhadap kemerdekaan Indonesia. Hal ini sangat sesuai dengan kita sebagai umat Islam. Ajarannya di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 mengajarkan tentang kita bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mau mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, semoga yang kita pelajari hari ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita bahwa dalam situasi yang terburuk kita bisa merubah keadaan tersebut dengan upaya dan tangan kita sendiri sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa Indonesia pada awal Indonesia menghadapi penjajahan kemudian bangkit menjadi bangsa Indonesia yang merdeka. Selanjutnya, poin pertama yang akan dibahas adalah kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Kalian bisa lihat di sini ada bangsa Eropa melakukan ekspedisi wilayah atau perjalanan ke wilayah-wilayah negara di dunia. Adapun alasan bangsa Eropa melakukan ekspedisi wilayah
Yang pertama adalah rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15. Nah, kenapa ekonomi Eropa rusak? Karena sudah begitu banyak melakukan peperangan sehingga membutuhkan biaya, membutuhkan tenaga, sampai akhirnya ekonomi Eropa rusak. Nah, dengan rusaknya ekonomi, maka bangsa Eropa mencari negara-negara yang bisa dijadikan sumber ekonomi dan lahan baru untuk perdagangan. Nah, selain itu, karena di Eropa sudah berkembang teknologi pelayaran, maka mereka ingin mencoba melakukan perjalanan melalui laut untuk menjelajahi negara-negara lain yang ada di dunia. Nah, alasan yang kedua, ekspedisi bangsa Eropa menemukan sumber ekonomi dan lahan baru untuk perdagangan. Yang ketiga, alasan bangsa Eropa melakukan ekspedisi wilayah adalah Eropa langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap sebagai lahan baru yang ditemukan. Padahal tujuan awalnya mereka hanya ingin mencari sumber ekonomi dan lahan baru. Tetapi karena melihat potensi yang ada di negara-negara yang mereka temui, maka mereka punya keinginan untuk langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru ditemukan. Adapun awal mula penjajahan Belanda di Indonesia yaitu dimulai sejak didirikannya VOC, yaitu pada tanggal 20 Maret tahun 1602. Nah, adapun tindakan yang dilakukan oleh bangsa Belanda terhadap Indonesia diantaranya adalah melaksanakan politik divide et impera atau adu domba. Karena pada waktu itu pemerintahan di Indonesia berbentuk kerajaan-kerajaan kecil, maka salah satu cara yang dianggap jitu oleh bangsa Eropa untuk memecah belah bangsa Indonesia supaya bisa menguasainya adalah dengan cara mengadu domba baik di dalam kerajaan itu sendiri maupun antar kerajaan-kerajaan kecil. Kemudian yang dilakukan oleh bangsa Eropa adalah politik adu domba makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Maka bisa dibayangkan ketika sebuah kerajaan atau di dalam kerajaan itu sendiri sudah ada provokasi, sudah ada fitnah, sudah ada adu domba, maka akan hilang kepercayaan, kemudian menumbuhkan saling mencurigai, saling mengkhianati sehingga merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Nah, adapun kekuasaan Daendels pada tahun 1808 sampai 1811 melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut. Yang pertama adalah kerja paksa atau kerja rodi. Nah, hal ini dilakukan oleh bangsa penjajah untuk membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, yaitu antara Anyer sampai Panarukan untuk kepentingan militer. Tentunya bukan untuk kepentingan militer negara Indonesia, tapi untuk kepentingan militer para kaum penjajah. Nah, selain kerja paksa atau kerja rodi, kekuasaan Daendels juga melaksanakan kultur stelsel atau tanam paksa. Nah, tanam paksa ini mewajibkan rakyat Indonesia untuk menanami sebagian dari sawah dan ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Jadi, bangsa Indonesia yang melakukan pertaniannya tapi didikte oleh bangsa Eropa untuk melakukan atau menanam sesuai yang mereka inginkan, kemudian hasil panennya dibawa ke negara mereka untuk memperkaya negara mereka, sementara kita yang melakukannya, yang mengerjakannya, yang punya lahannya tidak mendapatkan apa-apa. Nah, tanam paksa ini menyebabkan rakyat diperas, bukan hanya tenaga melainkan juga kekayaan sehingga rakyat Indonesia jatuh miskin.
Nah, sementara penjajah mendapatkan kekayaan yang berlimpah untuk membangun negara Belanda menjadi negara kaya di Eropa. Penderitaan bangsa Indonesia ini menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin oleh ulama atau kaum bangsawan. Nah, perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil pada waktu itu dikarenakan perjuangannya masih bersifat kedaerahan. Misalnya untuk Pulau Jawa hanya memperjuangkan daerah Pulau Jawa saja. Untuk Kalimantan memperjuangkan Kalimantan saja. Jadi pada waktu itu belum ada persatuan dan kesatuan dan juga belum terorganisir secara modern. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia. Di antaranya Baron van Hopel, Edward de Wisdekker, dan Mr. van de Penter. Mr. van de Penter mengusulkan agar pemerintahan Belanda menerapkan politik balas budi karena mereka khawatir ketika bangsa Indonesia menyadari bahwa sudah diperlakukan dengan sangat tidak adil, mereka akan melakukan perlawanan. Nah, oleh karena itu, Mr. van de Penter mengusulkan agar pemerintahan Belanda menerapkan politik balas budi, yaitu dengan 3 program. Di antaranya transmigrasi, edukasi, dan imigrasi. Atas desakan dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi. Politik balas budi ini bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Ternyata ini dilakukan untuk kepentingan pemerintah Belanda. Contohnya irigasi atau pengairan ini dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda. Dan pembangunan sekolah atau edukasi bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah. Jadi tetap keuntungannya bertujuan agar menguntungkan pada pemerintahan Belanda, sehingga Belanda tidak perlu membayar tenaga yang terampil dengan mahal, tapi karena sudah disediakan sekolah oleh bangsa Belanda, ini tujuannya untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil tapi bisa dibayar murah. Tapi di sisi lain, pembangunan sekolah memiliki dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi Indonesia yang sebenarnya. Yaitu setelah Indonesia mulai banyak yang berwawasan luas, berilmu pengetahuan, menyadari betapa penjajahan sudah sangat merugikan bangsa Indonesia, sudah sangat menciptakan keterpurukan, sangat membuat bangsa Indonesia berada dalam ketidakadilan. Nah, dari sini muncullah para tokoh kebangkitan nasional Indonesia yang punya keinginan untuk merdeka dari penjajahan. Nah, demikian materi untuk hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Terima kasih untuk menyaksikan video ini. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.